Assalamualaikum Pak De. Pak As, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabar hari ini? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Wahida, calon guru penggerak angkatan 6. Saya akan melakukan wawancara terkait dengan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di jurusan Teknik Teknik Pemesinan. Pemesinan. Terima kasih Bu Nur, saya atas nama Dr. Andes Nasruddin, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan mulai dari tahun 2019. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lah. Pak Nas, boleh diceritakan fasilitas yang ada di bengkel TPM ini? Oh, siap-siap. Ya. Jadi ini SMK Negeri 1 Woja Teknik Pemesinan ini berdiri mulai tahun 2000 ya? Ini aset yang pertama tahun 2000. Ini namanya mesin bubut. Jumlahnya ada 8, 1, 2, 3. Ya. Dari mesin bubut ini ya akibat pengelolaan yang ya mendekati kurang sempurna, akhirnya tahun 2023 ini hanya sisa 3 yang aktif, yang lainnya sebetulnya masih bisa diaktifkan dengan mengganti dinamo motor saja. Nah, ini jumlahnya ada 8. Nah, yang sebelah sana ini ada mesin fries. Ya, mesin fries ini yang masih berfungsi. Ini sudah tidak berfungsi. Ini hanya kendala kontaktor saja. Jadi kontaktor, karena ada yang baru kita manfaatkan yang baru. Ya ini masih juga, bisa kalau diperbaiki ya masih ini kontaktor sama kelistrikan yang bermasalah. Sekring itu ya, karena sekring di sini ini tidak ada. Jadi kebutuhan listrik ini kan hanya 1 fase, sedangkan sekring ini sudah kategori industri. Jadi yang 3 fase, jadi membutuhkan spek yang tinggi. Nah, yang ini mesin scrap. Ya, kalau di bangunan itu seperti ketam ya, mesin serut. Nah, yang diserut itu logam. Ini layar untuk tombol-tombol perintah, mulai dari pemanasan sampai pada finishing. Ini kebetulan aktif, dan uniknya sekarang sudah ada program yang terbaru, itu hanya kita men-scan saja itu langsung jadi program. Ya. Jadi untuk pelayanan terhadap siswa ya kita harus semaksimal mungkin kita laksanakan. Yang pertama memberikan dasar pokoknya, sehingga usaha kami itu adalah dengan meminjam labnya TKJ. Jadi untuk pemberian dasar AutoCAD, karena di TPM ini tidak ada lab komputer. Dulu ada, tapi speknya sudah ketinggalan zaman. Dulu masih pakai komputer yang lama, yang bukan Pentium, sehingga banyak jebol. Nah, di lab sudah banyak kita izin supaya diinstal AutoCAD, dan pemrograman komputer sudah dilaksanakan. Jadi atas nama Pak Ramadoa sudah di sana, mungkin kurang lebih hari Jumat. Nah, dia pembelajaran di sana. Nah, kemudian selang penugasan dan sebagainya, hari Selasanya baru ke sini. Nah, ini kendala ya, kita banyak ya anggaplah mitra-mitra, contohnya mungkin Bu Nur juga kenal CV Mobilindo yang ada di Surabaya, Mesendo dan sebagainya. Nah, itu sempat menawarkan set-set semacam unit produksi yang istilah keren sekarang adalah business center. Ya kita akan segera mulai. Jadi langkah-langkah yang Pak Nas ambil terkait dengan peralatan yang memang mata pahat tadi ya. Iya.
itu salah satunya ya Ya, harus bekerja sama dengan kerjasama dengan kita mitra, ya. kemudian Kemudian usaha, mengaktifkan iya, kembali UPJ mengaktifkan yang ada di kembali yang kita jurusan sudah pernah berkaitan ada. dengan Ya. untuk dana yang memang kalau dari sekolah memang kurang Pak ya. Iya, sangat kurang. Sangat kurang. Jadi Iya, harus mandiri harus gitu ya. mandiri. Lah itulah. Terus Ya sama dengan terkait dengan istilah. apa itu prakteknya siswa tetap berjalan Pak ya? Alhamdulillah kalau praktek berjalan walaupun dengan kondisi setelah COVID ini ada efek-efek, ya kurang lebih nggak nyampe 70% dari jumlah siswa. Tapi adalah unggulan dari beberapa siswa itu yang memang sudah speknya itu dengan gambar saja sudah siap sampai selesai. Hasilkan kemarin Pak ya, dari jurusan TPM itu ini salah satu Kapado ya? Ya, Kapado ini adalah sebetulnya bukan KBM, itu adalah keahlian-keahlian khusus di luar karena ada tawaran bisa merakit ya, karena budaya di TPM ini adalah mengembangkan ide inovatif dan kreatif tentang teknologi tepat guna khususnya. Ini mesin apa lagi nih Pak? Nah ini berikutnya masih sama CNC. Tapi ini yang speknya adalah milling. Jadi milling itu sama dengan fresh. Nah pengembangan dari fresh di sini baru dikembangkan dengan pemrograman tadi. Dasarnya ya AutoCAD tadi. Dari pembelajaran di lab, baru setelah jadi baru dibawa ke sini. Nah ini aksesnya 3. Nah sama. Nah jadi mendatar horizontal, vertikal. Nah ini bisa ya diagonalnya. Jadi itu nah lama, artinya kompresor yang ada di bengkel ini sudah rusak tapi sudah dibenahin, tetapi spek tekanannya tidak memenuhi di sini, kurang memenuhi karena minta tekanan barnya itu harus di atas 60. Nah ini nggak nyampe ya solusinya kadang-kadang kita kalau dalam hal-hal khusus pinjam di PBSN. Nah, tapi ini bisa dipakai, sebelum ini dipakai, ya kita isi dulu sampai memang agak lama karena speknya nggak memenuhi. Kalau kita meniup itu tiupannya kurang kenceng kan, besarnya balon kurang cepat kan, padahal di sini butuh cepat. Sekali kita pakai, ini keluarnya harus berimbang dengan masuknya. Nah ini karena masuknya lambat, ininya minta kenceng. Tekanan. Jadi terkait dengan pelayanan siswa tetap dilakukan ya. Untuk siswa masih tingkat dasar, jadi yang di sini memang belum, tapi kita awali di sana dulu karena di sana levelnya itu kan konvensional, rede, fresh, rede, masuk di sana, rede, baru masuk di sini. Nah, di sini adalah puncaknya, final. Baik Pak Nas, dari apa yang sudah kita lihat tadi, bahwa kondisi peralatan ini kan ada banyak yang rusak. Nah, bagaimana untuk solusi atau langkah-langkah yang akan Pak Nas ambil untuk kedepannya? Ya, ini sebelum kegiatan belajar mengajar itu masuk, kita sudah verifikasi. Peralatan mesin ini kita aktifkan 5. Anggaplah untuk mesin bubut itu 5. Nah 5 inilah yang kita jadwalkan. Pemakaian 1 sampai 5 ini rolling dari siswa. Kemudian untuk kompetensi yang lain, mungkin ada ngelas, ada apa, itu kita rolling, itu sudah budaya. Nah itu langkah di terapannya. Kemudian cara penanganan ya kita
karena terkendala masalah anggaran tadi, yang pertama ya kita komunikasikan kepada atasan, yang kedua ya kita rancang semacam usaha kompetensi keahlian dalam rangka untuk pembenahan alat-alat ini. Ya mungkin ada subsidi dari mitra-mitra dan sebagainya, itu langkah-langkah yang tetap kita laksanakan. Sehingga untuk memperingan anggaran, yaitu dari mitra-mitra kerja. Nah, itu langkah yang untuk pembenahan mesin-mesin yang belum aktif. Nah, jadi kalau dari yang sudah aktif, ya gitu kita jaga dan kita latih, baik itu siswa maupun tenaga pengajar yang ada di teknik pemesinan ini, setiap memakai dan sesudah juga harus dirapikan. Ya, supaya ada prosedurnya, ya, Pak, ya, mengikuti alatnya. standar operasional prosedurnya atau SOP-nya, sehingga tetap terjaga. Adakah keterlibatan dari pihak orang tua atau mitra di luar sekolah? Nah, inilah yang seharusnya itu dirancang, ya, karena kita mengacu kalau pada pola lama dulu ada istilah tri sukses pendidikan. Jadi pendidikan itu akan sukses apabila stakeholder itu ikut terlibat di dalamnya. Salah satu contohnya itu adalah orang tua atau wali yang diwakili oleh komite. Nah, ini warga sekolah, terutama kabinet dari sekolah, itu seharusnya merancang ini acara tahunan atau acara bulanan. Itu sekolah-sekolah lain juga sudah seperti itu. Nah, seharusnya konsep manajemen yang ada di sekolah itu segera ambil langkah seperti itu setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak kecil. Supaya, nah di sini sudah kita lakukan kemarin, yaitu inisiatif dari warga TPM saja. Ini anak-anak, melalui anak-anak itu tahun ini sebelum lulus itu harus ada kunci L1 set minimal. Nah, itu contoh dari gerakan-gerakan yang kecil-kecil. Nah, yang kedua, pakaian praktek seragam yang masih layak-layak tolong dikumpulkan, dikemas, sumbangkan kepada adik-adik. Nah, itu salah satu langkah untuk tetap hidup di TPM ini. Ya, mungkin begitu salah satunya. Mungkin ada harapan dari Ketua Kompetensi Keahlian untuk kedepannya, dan kemudian langkah-langkah atau cara untuk mewujudkan atau mengembangkan harapan tersebut. Harapan itu sudah jadi budaya di teknik pemesinan, bahwa tamatan dari sini minimal bisa kerja, karena SMK ini harus bisa kerja, SMK Karawi. Jadi kita menuntut anak ini dari kompetensi 1 sampai kompetensi 19 sudah terwujud, kemudian kita uji sudah bisa bekerja, kita tes dibawa ke Dudi sudah bisa mewujudkan, sehingga anak ini setelah tamat ya kita telusuri. Nah, itu ternyata berguna apa enggak. Nah, alhamdulillah ya sudah mencapai kurang lebih 40% ini sudah terbukti ya. Ya, harapannya sudah mulai ada dari keahlian-keahlian yang sudah ditanamkan di pemesinan ini. Demikian wawancara yang sudah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Nasrukin terima kasih sebagai sama-sama atas kunjungannya. Ya, semoga tetap jaya sampai ke depannya. Saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan tugas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kebetulan di sini
kompetensi keahlian Ternak unggas. ternak unggas. Saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas di SMKN 1 Boja. Nama saya Esa Kurniawati, SPT. Boleh nggak menceritakan apa aja aset yang ada di kompetensi ATU ini? Oh ya, baik Bu Nur. Kompetensi keahlian ATU asetnya banyak Bu Nur. Ya. Nah, antara lain yang pertama ini kandang ayam ya. broiler, ya, ayam pedaging. Ini? Iya, Kandangnya? ini ayam Oh, pedagingnya. Ya, yang pipa-pipa yang ada di atas itu adalah saluran airnya. Oh, ini ya. saluran airnya. Iya, kita pakai otomatis itu tower yang sebagai penampung airnya, Pak. Benar, itu towernya. Terus yang berantakan itu adalah tempat makan, tempat minumnya. Karena kita baru ini ya? selesai pemeliharaan. Nah, ini masa Oh. istirahatnya ini. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi dengan pemeliharaan berikutnya. Baik. Nah, di samping ini ada mesin tetes tapi di sebelah gudang sana. Oh, Di ya. ruang sana mesin tetes. Mesin tetes. Ya. Terus yang di sebelah itu kandang petelur. Kalau Oh, yang di ada, ya. sebelah Di sana dalamnya ya? ada kandang petelur ini. Di dalam sini ada juga? Ya, ada ini kandang petelur. Oh ya ini. Ya. Ini kandang petelurnya. Ini mesin airnya tuh. Karena kita punya mesin air sendiri soalnya. Oh iya. Ya. Masih berfungsi Bu, ya? Ya berfungsi. Cuma karena tidak masuk produksi makanya mesinnya nggak dinyalakan. Ya. Ini kandang petelurnya karena sudah lama nggak produksi. Baik Bu. Tempat makan, tempat minum ada. Jadi, itu timbangannya lengkap kalau. Jadi aset yang ada di kompetensi keahlian ATU ada kandang, Ya, ayam, petelur, pedaging. Ya. Oh iya. Kemarin dulu tuh ada ruminansia kan kita dulu tuh itu sekarang di sebelah itu sana ya. Ada kandang ruminansia. Baik Bu, dengan kondisi peralatan dan sarana prasarana yang ada di kakak ATU ini, bagaimana pelayanan ke siswa atau sarana untuk siswa praktek nih Bu, dengan keadaan atau kondisi sarana prasarana yang ada ini? Ya, kalau masalah KBM sih alhamdulillah tetap lancar benar ya prakteknya. Kadang kita praktek di luar, kadang di dalam. Kalau modalnya cukup ya kita menggunakan kandang ini. Karena kendalanya juga modal kan benar ya. Kita kan punya alat-alatnya banyak nih benar. Karena modalnya kendala di modal, hanya kita bawa sesuatu di luar. Di DUDI-nya itu kan ada. Baik, jadi selain kita praktek di jurusan, di kompetensi keahlian di dalam di sekolah sendiri, untuk menangani kekurangannya kita dibawa keluar. Oh ya, kebetulan ada kerjasama ya? Iya, kerjasama dengan DUDI. Baik Bu, jadi langkah-langkah apa kira-kira yang akan Ibu lakukan melihat kondisi yang ada di jurusan ini Bu? Langkah-langkahnya itu ya kita kemarin sempat bicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Untuk masalah modal itu nih kita tekankan pada modal karena biaya juga kan otomatis jurusan ATU itu ya biaya sangat besar besar ya. Karena harus menghasilkan produk, bukan harus main-main beli. Gitu ya. Soalnya ayam kan harus diberi makan, minum. Gitu. Nah, yang kedua itu kita ingin kerjasama dengan PT Mitra Jaya, Sinar Jaya Bima. Ya, kan kita sudah ada MOU memang Bu ya? Iya, sudah dari dulu itu. Karena macet siswanya 2 tahun itu kan ya, karena COVID. Ya, Bu. Terus ini program pemerintah lagi refocusing juga itu nih. Jadi nggak fokus, 2 tahun jadi tidak ada 2 siswa. tahun nggak terima siswa kita, makanya macet kosong seperti ini kandangnya. Iya, betul Bu. Mudah-mudahan
refocusing itu dibatalkan. Amin. Nah, Insya Allah semester ini kita buka terima kembali. siswa baru ya, mudah-mudahan. Ya, jadi adapun langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Kompetensi Keahlian ATU untuk menangani atau untuk ketika siswa tidak bisa berpraktek atau praktek di sekolah, bekerja sama dengan di DUDI. Nah, langkah-langkah yang diambil Bu Esa untuk menangani atau mencari solusi. Iya, solusinya itu salah satunya bekerja sama dengan PT. Ya. Dan orang tua murid juga ya, Bu? Iya, Ya? diundang kemarin. Oh iya. Kita kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah, Ya, wali murid juga ikut serta dalam. Ya, baik Bu. Jadi harapan atau keinginan Ibu Esa sebagai Ketua Kompetensi Keahlian ke depannya bagaimana, Bu? Ya, mudah-mudahan ke depan tuh modalnya ada, sarana prasarananya tuh dilengkapi, dan juga yang terutama itu ya mudah-mudahan pemerintah membuka kembali jurusan kita yang di refocusing itu yang lebih utama lagi, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada siswa kan tidak mungkin ada kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi walaupun kesimpulannya, Bu ya, jadi walaupun kondisi kekurangan, tentunya kebutuhan siswa untuk praktek itu harus terpenuhi. Dan itu yang kita Ibu sebagai Ketua Kompetensi Keahlian lakukan ya selama ini. Jadi anak-anak tetap praktek. Tetap praktek. Baik, Bu. Walaupun tidak praktek di dalam karena modal itu. Kita praktek di luar. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya sesuai dengan harapan Ibu Esa bisa terlaksana. Sukses untuk Kakak ATU. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Satria Haryadi, sekarang sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 1 Woja. Inilah ruang untuk praktek jurusan TKRO. Nah, di sini adalah ruang untuk prakteknya. Ini adalah tempat belajar anak-anak untuk teorinya. Setelah teori nanti mereka akan melakukan praktek di area bengkel ini. Ya, untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ini punya satu unit mobil sebagai media untuk praktek. Nah, di sini biasanya kita melakukan praktek untuk engine, mesin, kemudian untuk sasis berupa sistem rem, kemudian sistem kemudi, dan transmisi. Ini bagaimana kondisi alat praktek ini? Ya, pada dasarnya kondisinya ini ya khusus mesinnya sudah hidup, tetapi untuk sasisnya masih ada kendala, ada kerusakan. Ini yang harus kita benahi untuk kedepannya supaya mobil ini bisa hidup kembali. Baik. Berarti untuk pelayanan praktek siswa berjalan lancar ya, Pak ya? Iya. Ya, ini untuk praktek sasisnya di sini. Oh, ini. Ini untuk sistem kemudinya, kemudian untuk sistem rem dan roda, dan untuk suspensinya. Bagaimana fungsi dari alat ini dan untuk pelayanan ke siswanya bagaimana, Pak? Iya, pada dasarnya alat ini sudah sebenarnya tidak layak untuk praktek karena sudah beberapa komponennya itu sudah tidak berfungsi dan sudah tidak ada lagi. Jadi sebenarnya untuk pembelajarannya hanya ya sekedar anak-anak itu bisa tahu saja. Tapi kalau untuk
apa namanya, benar-benar mereka bisa mempraktekkan itu tidak bisa, tidak ada komponennya. Baik. Berarti dari melihat kondisi alat ini yang tidak maksimal, berarti pelayanan kepada siswa tidak maksimal ya Pak ya. Jadi Iya. mungkin ada langkah-langkah yang Pak Eka ambil untuk sehingga siswa pelayanannya maksimal. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang alat ini tidak berfungsi secara maksimal. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan di jurusan adalah kami berupaya untuk bisa anak-anak itu praktek di luar. Yeah. Jadi sehingga mereka bisa memahami secara benar fungsi dari komponen-komponen atau alat-alat yang ada di bengkel ini. Sebenarnya ada lama sekali, ini sejak SMK ini ada, sehingga sampai sekarang ini belum ada pembaruan dari pemerintah. Jadi mungkin lewat momen ini kami berharap di jurusan ini ada bantuan alat bagi jurusan TKRO. Ya, ini panel untuk kelistrikan, mungkin bisa dilihat di sini. Komponennya sudah tidak ada lagi. Nah, ini juga merupakan kekurangan dari jurusan TKRO. Yeah. Jadi kami mencoba, ya, jadi untuk panel kelistrikan ini dia sudah tidak berfungsi. Oleh karena itu langkah yang kami ambil adalah kami mencoba untuk merakit salah satu dari 3, ini salah satunya. Kemudian masih ada 1 di dalam, itu yang sudah kita coba rakit kembali untuk bisa dipakai untuk praktek bagi siswa. Ya, ini masih sama dengan yang tadi, juga sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai media praktek. Jadi kami coba untuk membuat 1 dari 3 ini yang bisa berfungsi. Ya, ini salah satu dari yang 3 panel kelistrikan tadi. Alhamdulillah ini yang 1 ini masih bisa kita gunakan setelah kita rakit tambah beberapa komponen. Nah, inilah yang digunakan sebagai media praktek bagi siswa untuk kelistrikan. Ya, ini adalah ruang peralatan jurusan. Ya, ini engine bensin, mesin bensin Avanza. Biasanya kita gunakan untuk praktek mengukur tekanan kompresi, kemudian sistem injeksi, karena ini salah satu alat kita yang menggunakan sistem injeksi pada mesin bensin. Bagaimana kondisi alatnya ini, Pak? Ya, untuk alat ini alhamdulillah cukup baik. Baik, jadi untuk pelayanan siswa bagus ya Pak ya? Ya, ini engine diesel. Ini ada 3 dia. Dari 3 ini hanya 2 yang masih layak dipakai untuk praktek yang bisa sampai dihidupkan. Kemudian yang 1 ini kondisinya hanya sebagai media untuk bongkar pasang saja, tapi untuk sampai dihidupkan lagi perlu biaya yang cukup banyak untuk reparasinya lagi, untuk membeli alat-alat yang kurang. Ini adalah salah satu engine stand bensin, mesin bensin. Dari 3, tinggal ini yang masih bisa digunakan untuk praktek siswa dan kondisinya cukup baik. Jadi untuk pelayanan, bagaimana langkah-langkah Pak Eka sebagai Ketua Kompetensi Keahlian melihat kondisi peralatan yang banyak tidak layak untuk praktek atau rusak? Ya,
Ya, langkah-langkah yang coba kami lakukan karena ini mengingat peralatan di TKRO ini termasuk peralatan yang mahal, jadi butuh biaya yang besar. Jadi kami coba yang pertama secara internal kami komunikasi dengan pimpinan sekolah, kepala sekolah. Kemudian yang kedua kami coba libatkan pihak eksternal seperti orang tua, DUDI, untuk mencoba gimana supaya kekurangan yang ada di jurusan TKRO ini bisa teratasi. Apa harapan Bapak sebagai Ketua Kompetensi Keahlian untuk kedepannya? Ya, sebenarnya harapan yang sudah lama kami impikan ini adalah adanya ruang bengkel yang memadai, yang bisa memenuhi keinginan dari siswa untuk praktek secara lengkap. Karena tadi mungkin sudah kita sama-sama lihat sangat banyak sekali alat yang dimiliki oleh jurusan TKRO ini yang sudah tidak layak lagi, sudah tidak sesuai dengan zamannya ini yang sudah canggih. Jadi kami ingin mengupgrade dari alat-alat yang sudah konvensional ini sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah maju. Bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan tadi? Iya, sudah banyak langkah-langkah yang sudah kita coba lakukan di jurusan TKRO ini, termasuk kemarin dengan SMKPK, cuman kita tidak lolos. Kemudian kita juga berharap ini ada bantuan dari dana DAK dari pusat untuk tadi mengupgrade peralatan-peralatan yang ada di jurusan ini. Kita juga mencoba untuk melobi Pemda ini supaya kegiatan bengkel TKRO ini bisa hidup. Jadi rencananya kerjasama itu jadi peralatan atau mobil-mobil kendaraan yang ada di Pemda itu datang servis di bengkel TKRO. Ya, kami juga berharap ada bantuan dari orang tua, jadi supaya kedepannya kegiatan praktek di bengkel TKRO ini bisa berjalan baik, lancar. Di sini saya berada di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Tugas saya di sini adalah mewawancarai Ketua Kompetensi Keahlian berkaitan dengan materi atau modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi. Saat ini kita berada di ruangan showroom jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Saya sendiri saat ini adalah sebagai ketua program keahlian jurusan ini. Boleh diceritakan Bapak, sarana dan prasarana yang ada di jurusan kompetensi keahlian teknik, TBSM apa saja? Baik, terima kasih Bu Nur sudah menyempatkan diri jalan-jalan ke jurusan TBSM. Saat ini kita berada di showroomnya, showroom jurusan. Di dalam showroom ini terdapat beberapa unit kendaraan. Ada 9 unit kendaraan. 9 ini ya. Boleh diceritakan Pak, ini apa aja fungsi dan... Baik, kita mulai di sini. Ini ada 3 unit CBR 150. Ini spesifikasi mesinnya 150 cc. Kemudian sudah mesin injeksi, kemudian ada sudah memakai teknologi coolant
Ini bantuan dari dana DAK 2019. Kemudian yang kedua, unit yang kedua adalah Honda Vario. Ya, Vario 125. Ini adalah sepeda motor matic untuk praktek siswa. Kemudian unit yang ketiga adalah, oh ya, ini sudah injeksi ya. Kemudian yang ketiga adalah 3 unit sepeda motor Supra, ya, Supra Fit atau Supra X. Jadi semua unit kendaraan yang ada di showroom ini masih berfungsi dengan baik. Rencananya sebentar lagi, sehari 2 hari lagi rencananya ini sebagai bahan untuk kegiatan uji kompetensi keahlian atau UKK yang dilaksanakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Demikian. Kalau ini Pak, ruangan apa ini? Ya. Oh, kalau ini juga adalah ruang penyimpanan peralatan. Ruang penyimpanan peralatan. Jadi di sini ada beberapa kendaraan yang ini belum selesai, siswa yang melakukan praktek kemarin ini, sehingga diamankan dulu di sini. Nanti kalau sudah selesai, sudah bersih semua, nanti dikembalikan ke showroomnya. Di sini ada beberapa peralatan, ada di sini adalah peralatan atau media praktek untuk elektrikalnya. Ini sistem lampu. Kemudian ini sistem lampu dan pengisian, ada sistem pengapian di situ. Ini. Ya. Ini. Ya, itu sistem pengapian yang di belakang sini. Kemudian ada juga media praktek kita untuk injektor scanner dan injektor testing and cleaner. Jadi ini berfungsi untuk membersihkan dan mengukur injektor dari sepeda motor. Kemudian ada toolbox di bawah. Jadi toolbox itu sejumlah 4 box. Jadi setiap kelompok itu nanti pada satu UKK itu satu kelompok itu satu toolbox atau satu orang satu toolbox. Ya. Kemudian di dalam ada peralatan grinder, kemudian grinder, bor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peralatan scan tools. Scan tool itu untuk mendiagnosa kerusakan sepeda motor. Kalau ini Pak, ruangan apa lagi ini? Ini ruangan utama atau ruangan praktek ya. Jadi di sini semua siswa itu prakteknya di tempat ini. Di tempat ini. Untuk praktek secara keseluruhan baik engine-nya, elektrikal maupun chassisnya. Jadi di sini ini yang praktek nanti sepeda motornya dinaikkan di sini. Tidak boleh dipraktek di bawah sini karena akan merusak lantai bengkel. Kemudian yang ini peralatan untuk mengganti bannya. Ini ada 2 unit kita punya. 2 unit ya? Ya, ini kemudian yang di situ. Untuk ruangan ini mungkin cukup Pak. Di sebelah ini ruang apa nih Pak? Di sini juga ruang praktek. Ruang praktek. Ruang praktek untuk kendaraan yang rusak berat, sekaligus ruang teori. Oh iya. Jadi penyimpanan kendaraan yang dalam keadaan rusak berat ini, seperti Pak, ya? ini. Ini adalah sepeda motor orang di luar ya, yang datang perbaiki di bengkel kita. Berarti ada layanan jasa Pak ya? Ya, karena TBSM ini kan sudah setahun lalu kita luncurkan program TEVA itu. Ya. Jadi untuk guru dan masyarakat umum sudah kita terima. Ini juga sepeda motornya orang di luar yang belum selesai diperbaiki. Kerjakan. Ya. Nah ini apa namanya? Untuk mengaliri kebutuhan udara di luar, instalasi udara di luar, jadi menggunakan
kompresor di dalam ya? ruangan. Tujuannya supaya tidak terjadi kebisingan yang berlebihan di luar. Oh, bisa sehingga ditaruh ditempatkan di sini dalam, ya? Oh iya, iya. Baik Pak, sudah semua ya, asetnya ternyata lengkap Siap. sekali, baru-baru juga Pak ya, karena baru dapat bantuan kemarin 2019. Baik Bapak, dari peralatan atau sarana prasarana yang ada di jurusan TBSM ini, bagaimana pelayanan atau prakteknya siswa? Apakah terpenuhi semua atau mungkin ada kendala? Baik, untuk saat ini sementara kegiatan belajar mengajar atau KB praktek di jurusan ini relatif berjalan lancar ya, karena peralatannya lengkap, kemudian kunci-kunci peralatan tes dan lain sebagainya itu sudah relatif lengkap. Yang kendala ini satu saja dari siswanya, karena pada musim jagung seperti ini kan tingkat keaktifan siswa itu kehadirannya sangat minim sekali. Baik, jadi kendalanya hanya kepada siswa Bapak ya. Jadi kalau sarana prasarana sudah lengkap semua, tidak ada kendala. Struktur guru juga sudah. Kebetulan di sini juga baik. Asesor ya, ada asesor juga. Jadi dari kendala yang ada tadi Bapak, mungkin ada langkah-langkah atau solusi yang Bapak ambil ketika siswa itu memang jarang hadir, karena memang kan di luar mereka sambil bekerja. Itu bagaimana Pak solusi dari Bapak sebagai Ketua Kompetisi Keahlian TBSM? Ya, kita semacam ada inisiatif aja. Kita telepon atau lewat WA grup, kan ada WA grup kita kelas 12 itu. Kita secara terus-menerus menyampaikan bahwa siswa ini kan sudah mau berakhir ini. KBM ini karena kelas 3, sementara dalam waktu dekat lagi akan dilaksanakan kegiatan UKK. Mungkin jalan keluarnya lewat telepon atau WA. Kalau yang dekat-dekat dengan rumah gurunya dikunjungi atau visitasi oleh guru-guru yang terdekat dengan kediaman siswa itu. Mungkin itu jalan keluar dari jurusan. Baik. Jadi salah satu jalan keluarnya yaitu menghubungi siswa baik lewat telepon, WA, grup kelas, dan tentunya melibatkan orang tua Bapak ya. Betul. Harus melibatkan orang tua. Jadi pertanyaan berikutnya nih, langkah-langkah atau harapan Bapak ke depannya apa Pak? Harapan untuk siswa atau untuk semua Pak, siswa dan jurusan. Kalau harapan untuk jurusan ini, jadi pada saat saya pertama masuk di jurusan ini kan tidak ada kosong. Jadi sekarang sudah alhamdulillah peralatan semuanya lengkap. Kemudian jumlah siswa juga setiap tahunnya 2 rombongan belajar atau 2 rombel. Harapannya ke depan mungkin di era yang sangat ketat ini persaingan ini, mungkin ada penambahan asesor di jurusan TBSM ini ya, minimal 2 orang lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengadakan UKK itu secara mandiri full di sekolah kita ini. Kalau harapan untuk siswa, ya siswa sekarang ini kalau kita berharap sih semakin banyak siswa yang membuka usaha baru ya. Dengan adanya kegiatan praktek yang sudah lengkap ini, fasilitasnya ya, yang sudah maksimal, mungkin mereka sudah mendapatkan wawasan atau ilmu baru untuk membuka bengkel atau wirausaha di luar. Karena sekarang kan zamannya katanya Bang Sandi itu entrepreneur itu sangat penting. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil untuk
memenuhi harapan Bapak tadi itu apa? Bisa diceritakan, Pak? Ya, baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan jurusan ya. Ya. Tentu tahun ini kita targetkan untuk mengirim beberapa orang guru untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan lisensi itu ya, lisensi sebagai asesor. Asesor ya. Dan harapan saya ini adalah tahun depan kita sudah melaksanakan secara mandiri dengan tercukupinya jumlah asesor di sekolah kita. Jadi perlu juga Pak ya kita mendiskusikan atau musyawarah dengan tentunya kan kepala sekolah, kemudian guru-guru di jurusan, mungkin terus orang tua murid juga mungkin ya. Bagaimana Pak? Ya, sangat perlu. Kemudian yang kedua tadi harapan untuk langkah-langkah yang sudah dilaksanakan untuk siswa itu. Kalau secara skill individu atau keterampilan dalam melaksanakan kegiatan diagnosa dan perbaikan kendaraan itu sudah relatif baiklah siswa, sudah bisa dilepas untuk membuka usaha di luar. Mungkin yang kurang itu bisa disampaikan ke pihak sekolah untuk mata pelajaran kewirausahaan itu. Jadi wawasan mereka tentang bagaimana mengelola sebuah bengkel itu yang perlu, karena itu di luar kuasa dari jurusan sendiri, karena mata pelajarannya kan mata pelajaran bisa diambil oleh guru selain jurusan di sini. Baik, mungkin Pak. Itu. Oh ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi kesimpulannya untuk kompetensi keahlian TBSM, fasilitas dan sarana yang ada sudah memenuhi, dan dari sarana prasarananya. Kemudian dari siswanya juga, karena kita SMK yang nantinya siswa keluar siap bekerja. Betul. Jadi siswanya memang sudah siap bekerja dan secara skill individu sudah mumpuni Pak ya. Kemudian tentunya tadi yang seperti yang Bapak ungkapkan bahwa tentunya ada kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian komite, wali murid, dan juga guru-guru ya, untuk memenuhi harapan Bapak tadi bahwa guru perlu meningkatkan kompetensi diri, salah satunya dengan diklat asesor, kemudian juga diklat atau praktek industri Pak ya. Kita magang industri kalau istilahnya kita di SMK. Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih juga dan selamat. Semoga sukses untuk guru penggerak di SMK Negeri 1 Oja. Demikian. Terima kasih. Hari ini saya berada di kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Di sini saya akan menginventarisasi aset yang ada di jurusan DBIB kaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baik, untuk lebih jelasnya kita mendengarkan Ketua Kompetensi Keahlian DBIB pada Pak Sahrir. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrir SPD
Ketua Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Baik Pak Sarir, Ya, Bu. berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP, Ya. boleh nggak Bapak menceritakan aset yang ada di KKDBIB ini? Ya. Jadi di Kompetensi Keahlian DPIB memiliki 30 unit komputer. Dari 30 unit ini ada 5 yang mengalami gangguan ataupun yang tidak bisa digunakan untuk praktek anak-anak. Kemudian ada juga fasilitas lain sebagai pendukung untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam belajar, yaitu AC. Ada 2 AC, ada kipas angin, dan ada juga printer A3 untuk membantu anak-anak dalam proses belajar. Ya, di Kompetensi Keahlian DPIB juga memiliki 10 unit laptop, itu untuk membantu atau mendukung pelajaran di dalam menggambar dengan AutoCAD. Dan juga menggunakan meja gambar manual. Ya, kami juga di Kompetensi Keahlian DPIB memiliki alat gambar manual sebagai pendukung dan membantu anak-anak dalam belajar ataupun dalam tahap awal untuk pengenalan alat-alat gambar. Di sana ada penggaris, ada pensil, ada peralatan lain yang manual. Jadi anak-anak bisa belajar dan bisa mandiri dalam belajar secara manual. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan semua aset yang ada di jurusan DPIB. Tadi komputernya ada yang rusak 5 Pak ya? Ya, ada 5, ya ada betul. 5 yang masih dalam Ya, kondisi diperbaiki. Ya, dalam Nah, dalam kaitannya proses. dengan itu bagaimana pelayanan untuk siswa ketika praktek? Apakah terganggu atau bagaimana? Ya. Sebenarnya sangat terganggu karena jumlah siswa yang begitu banyak. Makanya untuk mengantisipasinya dengan guru pembimbing yang termasuk calon CGP sekarang ini, dia sebagai guru pembimbing AutoCAD, dia membagikan kelompok sehingga pelayanan di dalam belajar mereka semua tercukupi. Ya. Dari tadi kekurangannya ya, kebetulan saya juga mengajar di Mapel ini penggunaan komputer. Ya. Jadi memang benar yang dikatakan Bapak, dan dibantu juga dengan laptop Pak. Jadi kalau ketika tidak mencukupi komputer, ada juga laptop. Ya. Nah, kalau yang manual nggak masalah ya, tercukupi semua. Alhamdulillah yang manual tidak masalah karena kita memiliki peralatan yang lengkap. Perlu ditingkatkan menurut Bapak sebagai Ketua Kompetensi Keahlian. Harapan saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian untuk mendukung dan bagaimana anak-anak ini lancar dan semangat dalam belajar, diusahakan komputer ataupun peralatan gambar ini tidak ada kendala atau tidak ada gangguan sehingga tidak menghambat anak-anak dalam belajar. Artinya kami menginginkan ketika proses belajar berlangsung tidak ada gangguan atau tidak ada lagi komputer ataupun peralatan gambar yang rusak. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah Bapak untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak, atau mungkin ada kerjasama, ada pihak lain juga yang ada kaitannya dengan kakak DBIB, kan contohnya kita bekerja sama melibatkan orang tua, kemudian Dudi, dunia usaha dan dunia industri. Ya Pak, boleh dijawab Pak? Jadi yang sangat kami inginkan atau kerjasama yang kami ingin laksanakan, yang pertama, terutama dengan pihak sekolah, dengan dana atau keuangan sekolah, kami minta untuk mendukung dan menjamin kelancaran dalam proses belajar di sekolah. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan pihak DUDI atau dunia usaha, dunia industri, itu bagaimana mengoutput tamatan ini dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan sana. Yang ketiga, terutama sekali dengan orang tua siswa, karena siswanya mereka atau anak-anak mereka menginginkan anak-anak itu menjadi anak yang berhasil, terutama mereka bisa belajar di jurusan DPIB. Baik Bapak, setelah tadi sudah disampaikan bahwa siswa bekerja
jurusan DBIB bekerjasama dengan Dudi dan orang tua, pihak sekolah. Nah, ada nggak pandangan atau pikiran lain untuk meningkatkan kualitas atau kerjasama dengan yang lain? Ya, ada, yaitu dengan melibatkan alumni-alumni dari jurusan atau dari kompetensi keahlian DPIB, yaitu untuk membuka produksi ataupun jasa, sehingga di sini mereka akan menggunakan sebagai tempat untuk mendesain, terutama tentang bangunan-bangunan yang ada di daerah ini. Ya, baik Bapak. Jadi kita bekerja sama dengan alumni ya. Ya. Kebetulan banyak sekali alumni kita yang bekerja juga di PT Tambang Mas, ya, tambang, dan ya. juga banyak yang kerja di konsultan. Jadi mereka juga bekerja sama dengan kita. Kadang kalau ada maksudnya proyek, kita juga dilibatkan. Betul. Dan juga di sini ada guru. Ada guru yang kan, ada yang punya CV. Nah, ya, betul ya. Mungkin yang terlupakan juga tadi Bapak aset untuk di sini sudah ada asesornya, ada ya, sudah guru, betul. Kualitas gurunya itu salah satu aset untuk jurusan kita. Nah, terima kasih untuk waktunya. Nah, sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan wawancara atau kita berdiskusi? Saya merasa sangat senang sekali dan merasa plong jadi perasaan saya. Dan saya juga berterima kasih dengan hasil diskusi ini. Jadi kami juga menerima begitu banyak masukan dan begitu banyak juga yang akan kami lakukan untuk pengembangan kompetensi keahlian DPIB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kompetensi keahlian TKJ, teknik komputer jaringan. Di sini saya akan melakukan pemetaan aset berkaitan dengan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mewawancarai Ketua Kompetensi Keahlian TKJ, Bapak Takwa, Bapak M. Takwa, kepada Bapak Muhammad Takwa, Bu. Muhammad Takwa. Ya. SPD. SPD. Baik, Pak. Ya. Boleh diperkenalkan diri? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru Penggerak ya. Siap. Ibu Humas. Guru penggerak, Pak. Penggerak ya. Jadi saya nama ya. Iya. Ya, jadi saya selaku nama Muhammad Takwa SPD selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan. Ya, mungkin itu aja mungkin Bu ya, nggak perlu sampai di di status. Baik, tidak apa-apa Pak. Ya. Gini Pak, berkaitan dengan tugas saya boleh nggak menceritakan tentang aset atau sarana prasarana yang ada di jurusan atau KKTKJ ini? Boleh, apa aja yang dimiliki? Ya, terima kasih Ibu calon guru penggerak. Ini ya view atau yang seperti yang terlihat di belakang kita ini salah satu sarana praktek teknik komputer jaringan
terdiri dari beberapa komputer klien dan juga komputer server ya. Jadi sebanyak siswa, ini kita punya siswa gemuk ya, 32 meja, 32 komputer, satu ruangan. Jadi kalau berdasarkan standarisasi atau 8 standar pendidikan, ya, secara overall, secara menyeluruh mungkin terpenuhi lah kalau kita ini, dosen kita. Apa standar serana. Terus kemudian peralatan jaringan juga cukup lumayan. Ya. Ada access point, crimping, LAN tester, baru-baru ini mikrotik ya, bahwa mendukung sarana prasarana pembelajaran jaringan. Itu aja mungkin. Baik, jadi untuk sarana prasarana di sini terdapat komputer 30 lebih ya Pak ya? 32 untuk klien. 32 untuk klien, 2 untuk server. Server ada 3 sampai 4 kita punya ini. Ada 4, kemudian ada laptop juga ya Pak ya? Ada laptop juga. Laptop ada 6. Kemudian mikrotik, ya. Terus access point atau wireless ya. Ya sesuai dengan jurusannya ya Bapak ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan siswa untuk sarana praktek bagaimana Pak? Apakah terpenuhi atau masih kurang? Kalau untuk siswa ya selama ini kita anggap terpenuhi ya. Tergantung prakteknya, karena kita begini, kita siasati ya untuk praktek, misalnya praktek merakit itu yang kita sediakan memang barang atau komputer yang sudah jelas rusak gitu, untuk perakitan, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah terhadap komputer yang bagus. Kita sengaja nggak bongkar komputer yang sudah dianggap bagus ya. Jadi ada komputer yang sudah tidak bisa diperbaiki ya kita rakit. Nanti untuk pengetesan nyala dan tidaknya itu menggunakan atau masuk ke BIOS, settingan BIOSnya itu menggunakan komputer yang sudah bisa nyala ya. Itu aja. Nanti perakitan hanya penempatan kabel kayak kabel powernya, kabel panel depannya itu aja. Jadi memang disediakan untuk praktek, dikhususkan untuk barang-barang yang memang ini ya. Kalau mikrotik yang kalau nggak salah sepengetahuan saya kalau prakteknya harus satu-satu ya. Sedangkan kita punya hanya berapa? Kita sebenarnya sebelumnya kita punya 2 tapi rusak, dua-duanya rusak. Kebetulan tahun ini kita punya 4 tambahan. Ya memang seharusnya satu siswa satu mikrotik. Idealnya seperti itu idealnya. Bapak ya. Nah dari situ artinya kan tidak memenuhi untuk kebutuhan siswa ya. Jadi solusinya kira-kira apa Bapak? Ya, solusinya bisa kita buat kelompok ya, kelompok siswa ya, atau bisa nanti kita range waktunya yang kita tambah Bu, per siswa tapi range waktunya ya, artinya entahnya kita konsepnya misalnya belajar berapa minggu ya, jadi kita tambah range waktunya. Jadi solusinya tadi dibuat kelompok saja ya. Jadi memanfaatkan sarana yang ada, tapi prakteknya harus tetap jalan ya. Iya, sebisa mungkin kita buat rancangan itu ya, anak-anak ini berproses ya. Iya. Jadi punya proses pembelajaran yang sama. Iya. Setiap individu anak. Selain itu Bapak mungkin ada kerjasama atau ada MOU berkaitan dengan pembelajaran yang ada di TKJ. Di sini kan pelayanan jasa Bapak ya, jadi siswa menerima jasa dari luar, misalnya guru-guru ada yang mau perbaiki komputer, seperti itu ya. Terus aset selain peralatan, guru-guru di sini juga kompeten semua Bapak ya, bahkan ada yang asesor. Ya, jadi berapa jumlah gurunya Bapak? Jumlah guru untuk sekarang ya, karena tinggal 3 orang. 3 orang. 3 orang guru yang mengajar karena kita tinggal 1 kelas Bu. Jadi kena refocusing.
Ini tahun terakhir kita ya berada di sini. Mudah-mudahan Dibuka kembali. ya Semoga Pak Kabid dan ada kebijakan dari Kepala Dinas pemerintah ya. Dikbud NTB mendengarnya. Ya, ya, ya. Ya, bahwa kita punya peralatan sudah memenuhi standar. Dan animo masyarakat sangat tinggi untuk jurusan TKJ. Ya, ya alhamdulillah kalau ya sekarang kan hanya ini apa namanya, karena ada kata komputernya Bu ya. Ya. Jadi masyarakat itu ya pengen masukin anaknya itu ke jurusan yang ada kaitannya dengan komputer. Baik. Itu barangkali. Jadi Nah, kalau gurunya tinggal 3 ya sekarang. tinggal 3 ya, alhamdulillah kompeten Satu semua. teknisi ya. Terus juga asesor, itu adalah aset yang sangat berharga untuk jurusan Bapak Ya. ya. Ada teknisi yang ahli di Ya. bidangnya juga. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah kerjasama atau MOU dengan pihak luar Pak? Kalau MOU dengan pihak luar, gini Bu, konsepnya kita nggak buat MOU sih, cuma kan memang yang namanya jurusan TKJ itu kan pelayanan jasa Bu ya. Iya. Jadi pelayanan jasa, kita main di iklan aja mungkin. Terus kemudian kebetulan guru-gurunya juga di sini punya kerjaan sampingan. Selain mengajar, kerjaan sampingannya ya servis komputer, laptop dan lain-lainnya. Biasa dia bawa ke sekolah. Jadi anak-anak diberikan semacam bahan praktek. Jadi setiap kasus itu. Ini sepengetahuan saya Bapak ya, kan ada juga MOU dengan kayak Telkom untuk tempat PKL loh Pak. Ya, kalau PLN. MOU terkait dengan PKL ya ada. Jadi itu memang sarana aset sosial, termasuk Ya, aset sosial. Jadi setiap ketika PKL, Ya. anak-anak juga dibawa ke situ ke mana aja? Biasa Telkom, terus di PLN, di Dukcapil, terus dan lebih banyak itu di toko komputer. Ya, toko komputer. Cakupannya di mana aja Pak? Cakupan kerjanya tergantung bidang mereka. Ini PKL ya? Ya. Kalau di PKL itu tergantung di lingkungan kerja mereka. Misalnya di PLN kan ya namanya kantor layanan publik ya. Ya. Mungkin nanti pengarsipan, terus administrasi lain, surat menyurat. Demikian juga di Dukcapil. Ya. Dukcapil juga kan terkait dengan administrasi. Ya, kalau ada trouble atau kerusakan-kerusakan ringan komputer di kantor, ya itu mungkin mereka juga bisa kerjakan. Kalau Telkom ya orientasi jurusan ini memang di Telkom juga. Ya, orientasi yang paling utamanya di Telkom. Karena terkait dengan jaringan, bagaimana mereka membuat jaringan atau pelayanan masyarakat itu internetnya. Ya. Baik, ada nggak keterlibatan orang tua siswa berkaitan dengan jurusan ini? Keterlibatan maksudnya mendukung atau apa ini? Ya, mendukung. Apakah ada dukungan dari orang tua siswa atau bagaimana? Kalau selama ini kita membangun jurusan ini, dukungan secara finansial sih yang real ya mungkin tercatat di itu aja Bu, di biaya BPP ya. Tidak ada istilah yang seperti di sekolah swasta itu yang ini, yang apa namanya, subsidi silang. Tidak ada subsidi silang. Berarti kendala apa yang dihadapi di jurusan ini Pak, di KK ini? Kendalanya sih apa ya? Yang paling berat itu gini, tidak berkontinu anggaran yang dari sekolah ya. Jadi namanya SMK itu ya namanya sekolah kerja atau sekolah praktek. Kalau bicara praktek, ada barang atau bahan habis pakai, ada juga bahan aset ya. Jadi ada penambahan-penambahan itu yang perlu kita tambah, terus kemudian bahan habis pakai itu kita beli, habis pakai dibeli ya itu aja kendalanya itu.
tidak berkontinunya anggaran Baik. dari sekolah. Ya, sehingga sarana prasarana juga terbatas tadi ya, kayak mikrotik hanya 4, Ya, harus minimal selayaknya, idealnya itu 1 siswa 1 mikrotik. Ya. Tapi solusinya kan tadi sudah Bapak sudah sampaikan. bisa. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk jurusan atau kompetensi keahlian TKJ apa, Pak? Ya, harapan sih kita punya ekspektasi yang bagus ya jurusan ini ya, karena kami menganggap jurusan ini salah satu role model ya di dunia pendidikan ya, karena hampir semua pelayanan masyarakat itu hampir semua menggunakan komputer. Inilah cikal bakalnya anak-anak itu mengetahui dunia IT ya, walaupun ya tidak semuanya mereka pelajari, tapi minimal mereka mengenal bagaimana ya merakit komputer, menginstal aplikasi atau sistem operasi, terus kemudian bagaimana caranya mengetik atau membangun jaringan. Ya minimal jaringannya small office, home office, SOHO atau point to point. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pengusaha dari Jawa yang ada di Kecamatan Dompu sana, yang namanya Pak Andi Hartoyo. Ya, seperti itulah harapannya. Kita ingin anaknya ini ingin siswa ini orientasinya ke wirausaha ya. Wirausaha ya. Wirausaha. Jadi itu ya harapan Bapak. Terus langkah-langkahnya untuk memenuhi harapan itu apa, Pak? Kira-kira? Jangan kira-kira sih. Ya langkah-langkahnya ya kita kita pasti mendudukan pertama itu dari undang-undang dulu, Bu. Undang-undang Indonesia ini, undang-undang dasar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita ini selaku guru mengambil peran penting untuk membangun kecerdasan bangsa, terus kemudian ya tidak cukup membuat anak ini pintar, tapi berakhlak ya, akhlak mulia. Bagaimana anak-anak ini ya akhlaknya bagus, mulia, sudah berakhlak mulia pula. Jadi kedepannya ya karena akhlaknya sudah mulia, insya Allah untuk kaitan dengan pekerjaan dan lain-lain itu pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Terus kemudian yang paling utama supaya kami tidak terus-menerus menelan pil pahit ya, mungkin Ibu bisa sampaikan ke pimpinan langsung sekolah ini terkait dengan good governance, tata kelola keuangan. Bahwa ada orang bilang bahwa SMK ini jurusan itu adalah sekolah atau kepala sekolah kecil. Ya, jadi kebayang nggak kalau sekolah nggak diberikan anggaran, gimana hancurnya, Bu? Ya, itu mungkin Ibu bisa sampaikan karena Ibu ini kan calon guru penggerak. Bagaimana Ibu bisa menggerakkan, bergerak, dan bergerak. Ya. Tergerak, menggerakkan. Bagaimana Ibu bisa mengkado dia itu? Jadi memang nanti rencana kami ada sosialisasi ke seluruh guru, ketua jurusan, waka dan kepala sekolah terkait aset, dan mudah-mudahan nanti kami akan menyampaikan apa yang ada di setiap jurusan. Nanti tentunya kita bisa menata ke depannya seperti apa. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di atau guru-guru yang ada di jurusan saja yang tahu. Nanti jadi warga atau guru-guru yang ada di sekolah ini akan mengetahui semua. Jadi ketika misalnya tadi ketika jurusan kekurangan atau tidak diberikan apa istilahnya dana untuk praktek, nanti kan di sini kan sudah kami catat sehingga setiap ada masalah mungkin nanti ada solusinya. Dan kami tidak melakukan hanya wawancara di sini saja, nanti ada pertemuan seluruh warga sekolah itu, Bapak. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan akan menjadi yang terbaik untuk sekolah ini, bukan hanya di jurusan TKJ. Ya, mungkin itu Bapak. Mungkin bisa saya tambahkan, Bu ya. Ya. Jadi ini mungkin karena Ibu kan calon guru penggerak, kemudian merupakan salah satu calon kepala sekolah juga. Mudah-mudahan ya.
mudah-mudahan. Jadi saya nitip ya, bahwa pengelolaan lembaga itu harus good governance-nya bagus, ya, tata kelolanya bagus. Ya, transparansi, semi transparansi. Ya, ada yang ditutup, ada yang dibuka. Itu mungkin. Jadi yang jelas kita harus membangun bersama dengan anggaran negara yang diberikan oleh negara ke sekolah masing-masing. Itu aja nantinya. Jadi saya nitip ya transparansinya itu ya terkait dengannya. Ini kan harus berkomunikasi sebenarnya. Yeah. Menyaring atau menghimpun semua apa keluh kesah dari bawahan. Baik. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada di kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Ya. Semoga semester depan kembali dibuka ya Pak ya, Ya, KKTKJ.